Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faulia Ayu Anggreni Fauzi dari kelas 10 MIPA unggulan 6 akan menganalisis tentang filum moluska. Pengertian beserta ciri-cirinya. Moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik selomata dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Ciri-ciri moluska yaitu 1. Tubuhnya lunak, bercangkang dan ada juga yang tidak. Kedua, memiliki lapisan mantel. Ketiga, ukuran tubuh yang bervariasi. Keempat, bersifat tripoblastik selomata, yaitu hewan yang belum memiliki rongga tubuh. Maksudnya tubuhnya padat tanpa rongga antara usus dan tubuh terluar. Kelima, merupakan hewan invertebrata. Keenam, hidup di air dan ada yang hidup di darat. Ketujuh, mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem syaraf. Kedelapan, mempunyai radula. Kesembilan, merupakan hewan hermafrodit, yaitu mempunyai dua kelamin dalam satu tubuh. Kesepuluh, bersifat heterotrof, yaitu maksudnya organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak untuk pertumbuhannya. 11, sudah memiliki sistem pencernaan, syaraf, ekskresi, otot, dan reproduksi. Struktur tubuh. Moluska memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral. Yang pertama yaitu kaki sebagai alat gerak. Kedua, massa visceral sebagai tempat organ-organ seperti pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Ketiga, mantel sebagai menyelubung dan melindungi massa visceral. Klasifikasi yang terdapat pada moluska. Yang pertama, kelas Amphiniora. Hewan ini berbentuk pipih memanjang, tidak bertentakel, dan di mulutnya terdapat radula. Yang kedua, Scapopoda. Hewan ini tak bertulang belakang. Yang ketiga, Cephalopoda. Anggota hewan ini sama seperti anggota hewan Scapopoda, tidak memiliki tulang belakang. Yang keempat ada Bivalvia, disebut juga Pelesipoda atau kaki kapak karena memiliki kaki otot yang pipih seperti kapak. Kaki ini digunakan untuk menggali pasir atau lumpur. Nama lain dari Bivalvia adalah Lamellibranchiata karena bernafas dengan insang yang berbentuk lembaran. Insang itu digunakan untuk menyaring partikel-partikel makanan yang dihisapnya di bawah mantel. Yang terakhir ada Gastropoda. Hewan ini memiliki cangkang berbentuk kerucut yang biasanya berulir ke kanan. Kelas pertama itu Amphiniora. Habitatnya di laut, bergerak dengan kaki perut. Bagian dorsal ditutupi cangkang yang terdiri dari 8 keping. Alat kelamin terpisah, berarti dia bersifat dioecious. Contohnya kiton. Keunikan yang terdapat dari kelas ini yaitu bagian tengah tubuh sebelah atas ditutupi oleh 8 buah lempengan plat yang keras dan saling tumpang tindih seperti genting. Kedua, kelas Scapopoda. Cangkangnya berbentuk silinder, habitatnya di laut, biasa terpendam di dalam tanah, panjang tubuhnya biasanya 2,5-5 cm, tapi bisa lebih panjang dari itu, bisa mencapai 25 cm. Contohnya siput gading atau siput gigi. Keunikan yang dimiliki dari kelas ini yaitu memiliki cangkang yang berbentuk pipih atau silinder memanjang atau kerucut dan terbuka di kedua ujungnya. Kelas ketiga yaitu Cephalopoda. Kaki berada di kepala di kaki atau tentakel. Cepal artinya kepala, poda artinya kaki. Jadi kaki atau tentakelnya ada di kepala. Umumnya tidak bercangkang kecuali Nautilus. Memiliki sepasang mata besar, memiliki kantung tinta yang berfungsi sebagai pertahanan diri, kecuali Nautilus. Bersifat diesis atau berumah dua. Contohnya oktopus atau gurita yang bertentakel 8, loligo atau cumi-cumi yang bertentakel 10, sepia atau sotong, Nautilus, hewan yang memiliki cangkang. Keunikan dari kelas ini yaitu memiliki alat gerak yang terletak di bagian kepala yang berbentuk lengan atau tentakel yang berfungsi sebagai alat gerak, dan seluruh anggota kelas ini hidup di air laut, tidak satupun anggotanya hidup di air tawar. Kelas keempat yaitu Bivalvia. Memiliki sepasang cangkang yang dihubungkan bagian seperti engsel.
Habitatnya di air tawar dan air laut. Cangkangnya terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama Periostracum, lapisan luar. Yang kedua prismatik, lapisan tengah. Yang ketiga Nacreas, lapisan dalam, atau bisa disebut juga sebagai lapisan mutiara. Contohnya kerang mutiara, remis, dan tiram. Keunikan yang dimiliki kelas ini yaitu kepala dari hewan kelas ini tidak nampak dengan model tubuh pipih lateral serta kaki berotot dan pipih ventrolateral yang berfungsi menggali pasir atau lumpur. Yang kelima, kelas Gastropoda. Umumnya memiliki cangkang kecuali siput telanjang, bergerak dengan kaki perut yang dibantu oleh lendir. Hemafrodit, memiliki 2 kelamin tapi tidak bisa membuahi dirinya sendiri. Bernapas dengan lapisan mantel sebagai paru-paru. Memiliki 2 pasang tentakel, yang panjang sebagai reseptor cahaya, yang pendek sebagai reseptor bau. Hidupnya di lumut, air tawar, dan darat, contohnya siput. Keunikan yang dimiliki kelas ini yaitu bentuk kepala jelas memiliki tentakel dan mata, lalu memiliki rumah berbentuk spesial dan kaki untuk merayap. Terdapat radula di ruang bukal. Sekian analisis moluska dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.